Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara pengambilan Sumpah Insinyur Angkatan 9, Program Studi Program Profesi Insinyur, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia, periode pertama tahun 2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri pengambilan Sumpah Insinyur PSPPI FTI UMI. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Yang terhormat Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Heru Dewanto, MSc Engineer, IPU ASEAN Engineer. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layan Pendidikan Tinggi Wilayah 9, Bapak Profesor Dr. Jasrudin, MSI. Yang kami hormati Rektor Universitas Muslim Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Basri Moding, SE, MSI, beserta seluruh para wakil rektor. Yang kami hormati Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Teknik Tambang PT Freeport Indonesia, Bapak Insinyur Zulkifli Lambali. Yang kami hormati Direktur Utama PT Pupuk Kaltim, Bapak Rahmat Pribadi, BBA, MPA, beserta jajaran. Yang kami hormati Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia, Bapak Insinyur Bob Indiarto Agus Susatyo, MM, beserta jajarannya. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Danis Hidayat Sumadilaga, Master Engineer, IPU. Yang kami hormati Ketua Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia, Bapak Insinyur Bambang Guritno, MPA, MSc, IPU. Yang kami hormati Ketua Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia, Bapak Insinyur Riki Hikmawan, Warga Kusuma, MH, IPM. Yang kami hormati Rektor Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Bapak Profesor Dr. Insinyur Fatah Sulaiman, MT. Yang kami hormati Rektor Institut Teknologi Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Marsan Aziz Iskandar, IPU. Yang kami hormati Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Cabang Makassar, Bapak Dr. Engineer Insinyur Muhammad Rusman, MT, IPM ASEAN Engineer. Yang kami hormati Direktur Eksekutif PI Pusat, Bapak Insinyur Faisal Safa, MSc, IPU ASEAN Engineer. Yang kami hormati Ketua Ikatan Alumni FTI UMI, Bapak Insinyur Faridudin Wahid, MSI. Yang kami hormati Ketua Ikatan Alumni Program Studi Program Profesi Insinyur, Bapak Insinyur Irwan Bahri Syam, IPM ASEAN Engineer. Yang kami hormati Rektor Institut Teknologi Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Marzan Aziz Iskandar, IPU. Yang kami hormati pimpinan perusahaan, mitra program studi, program profesi insinyur, dan pimpinan asosiasi profesi. Yang kami hormati Dekan Fakultas Teknologi Industri, Bapak Dr. Insinyur Haji Zakir Sawara, HW, STMT, IPM ASEAN Engineer, beserta para wakil dekan. Yang kami hormati seluruh sivitas akademika Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta pengambilan Sumpah Insinyur Angkatan 9 PSPPI FTI UMI. Acara ini akan dipandu oleh kami, saya Siti Ratminur Hawasya dan rekan saya Muhammad Idris Juradi. Sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, perlu kami informasikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Kegiatan pagi-pagi hari ini terlaksana secara offline dan online, di mana kami memberitahukan kepada seluruh hadirin yang berada di Zoom bahwa kegiatan offline berada di Ballroom Hotel Maiko, di mana pelaksanaan kegiatan ini telah mematuhi protokol kesehatan, di mana gedung ini, ruangan ini telah dilakukan sterilisasi, dilakukan penyemprotan terlebih dahulu, kemudian seluruh hadirin diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Marilah sama-sama kita mengawali kegiatan hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya Safety New Normal Induction yang akan dibawakan oleh Bapak Insinyur Ahmad Fadil, STMT, IPM ASEAN Engineer. Kepada Pak Fadil, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari petugas P2K3 Fakultas Teknologi Universitas Muslim Indonesia bekerja sama dengan pihak Maiko Hotel akan menyampaikan Safety New Normal Induction.
Yang pertama, Bapak Ibu, kita sedang berada di ruangan Grand Diamond Ballroom, di mana ruangan ini dilengkapi dengan smoke detector sehingga Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk merokok. Terdapat dua potensi bahaya selama kita berada di gedung ini, yaitu potensi kebakaran dan potensi gempa bumi. Apabila terjadi kebakaran, pihak hotel telah menyiapkan alat pemadam api ringan. Jika Bapak Ibu sudah terlatih, maka silakan langsung untuk memadamkan api. Namun jika tidak, silakan menghubungi petugas di mana nomornya tertera di highlight di setiap apar yang tersedia. Apabila terjadi gempa bumi, kami himbau untuk melakukan sistem drop and cover, lindungi bagian kepala dan mencari tempat perlindungan yang paling kuat, kemudian melakukan jalur evakuasi. Apabila terjadi kedua hal tersebut, kami tidak memperkenankan Bapak Ibu untuk menggunakan lift atau eskalator, tapi menggunakan tangga darurat yang telah kami siapkan di bagian musola bagian timur ballroom ini. Kemudian, Bapak Ibu peserta yang sedang berada di rumah masing-masing, kami himbau untuk menjaga jarak pandang terhadap device yang digunakan untuk menjaga kesegaran mata. Yang kedua, melakukan relaksasi selama 30 menit untuk menjamin oksigen tersuplai masuk ke dalam tubuh dan mencegah terjadinya muskulitas disorder. Kita harus tetap patuh untuk menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan terus menggunakan masker untuk membantu pemerintah mempercepat wabah COVID-19 ini cepat hilang dari negeri kita. Demikian yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti dengan Mars Umi dan Himne PII. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Bagi para partisipan Zoom diharapkan menyesuaikan dengan device yang digunakan.
Kami menginformasikan bahwasanya kegiatan hari ini dilaksanakan juga ditampilkan juga secara live melalui akun Tribun Timur yang merupakan media partner dari FTI UMI. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Rizal. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Wakil Dekan 4 Fakultas Teknologi Industri, Bapak Dr. Haji Yusri Muhammad Arsyad, LC.MA, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dan mengangkat kedua tangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita pada hari ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazilah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Mulia, pada hari ini hamba-Mu telah melaksanakan satu acara pengambilan sumpah insinyur di Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Limpahkanlah kepada kami karunia taufik, hidayah, inayah, serta magfirah-Mu kepada kami semua yang hadir pada acara ini, ya Allah. Semoga apa yang kami laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, para pemimpin kami, guru-guru kami, dan kedua orang tua kami. Berilah mereka kemudahan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas yang Engkau amanahkan kepadanya dengan baik dan sempurna sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan Hadis. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami selalu bertakwa kepada-Mu. Jauhkanlah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan jerumuskan mereka untuk menyalahgunakan kedudukan dan jabatannya. Berilah mereka petunjuk agar selalu berada di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami sadar bahwa jabatan dan titel itu adalah amanah dan titipan-Mu yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Oleh karenanya kami berharap jadikanlah acara pengambilan sumpah insinyur pada hari ini sebagai momentum bagi kami untuk menyadari bahwa titel dan jabatan yang diberikan bukan hanya sekedar sebuah kepercayaan, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah tanggung jawab dan amanah yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Ya Allah yang Maha Kuasa, limpahkanlah kemampuan, kesehatan, semangat, pengabdian, dan rasa tanggung jawab kepada kami semua, ya Allah. Berikanlah kepada kami petunjuk-Mu untuk dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kuatkanlah komitmen kami untuk menciptakan kepemimpinan yang baik dengan selalu mengedepankan kepentingan orang banyak, berusaha menegakkan kebenaran dan menjunjung keadilan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kebenaran sebagai kebenaran, berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Janganlah Engkau jadikan kebatilan itu sebagai kebenaran sehingga kami tersesat karenanya. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya,
penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama antara Universitas Muslim Indonesia dengan Universitas Sultan Agung Tirtayasa Banten secara luring, dan dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama antara Universitas Muslim Indonesia dan Institut Teknologi Indonesia Serpong secara daring. Pertama, penandatanganan MOU secara luring antara Universitas Muslim Indonesia dengan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Mohon perkenan Rektor Universitas Muslim Indonesia, Bapak Prof. Dr. Haji Basri Moding, dan Rektor Universitas Sultan Agung Tirtayasa Banten, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Fathah Sulaiman, untuk menempati tempat yang telah disediakan. Dan mohon perkenan Bapak Dekan Fakultas Teknologi Industri dan Bapak Dekan Fakultas Teknik Untirta untuk mendampingi. Selanjutnya, penandatanganan perjanjian kerjasama antar fakultas secara luring oleh Dekan FTI UMI, Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara, dengan Dekan Fakultas Teknik Untirta, Profesor Dr. Insinyur Asef Ridwan STMT IPM. Di mana pelaksanaannya telah dilaksanakan secara desk-to-desk sebelumnya. Kemudian, penyerahan perjanjian kerjasama secara daring antara Dekan Fakultas Teknologi Industri, Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara, HW STMT IPM ASEAN Engineer, dengan Wakil Rektor Bidang Akademik Penelitian dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Indonesia, Dr. Insinyur Dwita Swastiani, MSI. Acara selanjutnya, laporan Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara, HW STMT IPM ASEAN Engineer, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf Prof, karena jam 6 pagi baru balik dari bandara, jadi suaranya agak paru-paru. Yang kami hormati dan banggakan, secara virtual Bapak Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Nisam, yang saat ini mengikuti acara dari Maluku. Yang saya hormati, saya banggakan, dan selalu hadir bersama kami, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Pusat, Bapak Dr. Insinyur Heru Dewanto, MSc, IPU, ASEAN Engineering, beserta Direktur Eksekutif PI Pusat dan seluruh badan kejuruan, baik yang ada di forum berbahagia ini maupun yang mengikuti acara secara virtual. Yang saya hormati, saya banggakan, Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 9, Bapak Profesor Dr. Jasrudin, yang mengikuti secara virtual dan sebentar lagi menghadiri kegiatan di tempat ini. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Bapak Rektor Universitas Muslim Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Basri Moding, SMSI,
dan yang berbahagia dan saya banggakan Bapak Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bapak Profesor Dr. Insinyur Fatah Sulaiman, MT beserta Bapak Dekan Fakultas Teknik dan Sivitas Akademika Fakultas Teknik Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang saya hormati, saya banggakan hadir secara virtual Bapak Rektor Institut Teknologi Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Marsan Asis Iskandar, IPU. Yang saya hormati Bapak Dr. Engineering Insinyur Rusman, MT IPM Asyang Engineering, Ketua Cabang PI Kota Makassar. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua IKA FTI dan Ketua IKA PSPPI, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Umum IKA PSPPI. Yang saya hormati, saya banggakan hadir secara virtual beberapa pimpinan perusahaan mitra PSPPI dan pimpinan asosiasi profesi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekprodi, beserta seluruh Sivitas Akademika, Fakultas Teknologi Industri, UMI Makassar, dan yang berbahagia pada pagi hari ini, para peserta pengambilan Sumpah Insinyur Angkatan ke-9, Program Profesi Insinyur, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia, yang berjumlah kurang lebih 201 orang. Pertama-tama saya ingin mengungkapkan rasa syukur yang mendalam pagi ini. Sejak 2017 sudah angkatan ke-9 program profesi insinyur Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini FTI UMI, PSPPI FTI UMI telah melahirkan 1.200 insinyur dari program profesi insinyur. Kembali saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, Pak Rektor, bahwa program profesi insinyur di Indonesia baru ada 2017 dan FTI UMI adalah PSPPI pertama yang melahirkan insinyur sejak 2017 yang lalu. Insya Allah lulusan-lulusan PSPPI siap berkontribusi untuk membanggakan insinyur Indonesia baik di kancah regional, nasional maupun di global. Pada kesempatan ini Pak Rektor, Ketum, seperti setiap saat kita melakukan penyumpahan, saya tak pernah melupakan dan selalu melihat tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam pengembangan keinsinyuran, baik dalam pengembangan PSPPI, FTI UMI, pengembangan keinsinyuran di kawasan timur Indonesia maupun tokoh-tokoh yang turut serta berperan yang luar biasa dalam pengembangan keinsinyuran Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan kami memberikan penghargaan kepada Pin Emas kepada beberapa tokoh yang selama ini kami pandang dalam Senat Fakultas Teknologi Industri memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pengembangan keinsinyuran. Yang pertama, kami memberikan penghargaan Pin Emas kepada Bapak Profesor Insinyur Nisan, MSc PSD, DIC IPM Asyang Engineering. Yang kedua, kepada Bapak Profesor Dr. Haji Basri Moding, SMSI. Yang ketiga, kepada Bapak Dr. Insinyur Danis Hidayat Sumadilaga, MN IPU, yang juga Wakil Ketua Umum PI Pusat. Yang keempat adalah kepada Bapak Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Yang kelima adalah Bapak Rahmat Pribadi BBA MPA, Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur. Yang keenam adalah Bapak Insinyur Bambang Guritno, MPA MSc IPU, Ketua Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia. Yang ketujuh,
Sementara dalam perjalanan dari bandara, Bapak Insinyur Riki Hikmawan, warga Kusuma MH, IPM, Ketua Badan Kejuruan Kimia, PI Pusat, dan yang terakhir kepada Bapak Dr. Engineering Insinyur Muhammad Rusman MT IPM Asyang Engineering, Ketua PI Cabang Makassar. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi juga kami telah menandatangani secara luring perjanjian kerjasama yang difasilitasi oleh Bapak Rektor, baik dari Rektor UMI maupun Untirta. Kami telah menandatangani kerjasama dengan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan secara virtual kami telah menandatangani dengan Universitas Institut Teknologi Indonesia. Mohon izin Ketum, kami saling mendorong, saling membantu agar mohon difasilitasi agar ITI dan Untirta bisa juga diafirmasi pembukaan program profesi insinyur seperti yang kita lakukan dengan Universitas Tadulako Palu. Universitas Tadulako Palu alhamdulillah 2 minggu lalu telah melahirkan insinyur angkatan pertama kurang lebih 60 orang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan berlama-lama di forum yang terhormat ini karena insya Allah pada kesempatan ini Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia akan memberikan kejutan yang luar biasa. Kejutan yang luar biasa kepada kita semua, terkhusus alumni program profesi insinyur menyangkut surat tanda registrasi insinyur. Insya Allah kejutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum sebentar soal STRI. Selamat datang Pak Riki. Insya Allah ini akan membahagiakan dan menjadi kado istimewa buat PSPPI FTUMI karena bersama hari ini beliau membawa 1.200 surat tanda registrasi insinyur untuk seluruh alumni PSPPI FTUMI. Itu yang paling membanggakan, membahagiakan Pak Rektor karena ujung dari program profesi insinyur ini sesungguhnya adalah surat tanda registrasi insinyur. Dan saya kira ini adalah langkah penyelamatan yang luar biasa yang dilakukan oleh PI Pusat minimal dalam menghindari adanya kriminalisasi para insinyur kita di Indonesia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu yang hadir secara luring maupun yang saya hormati seluruh peserta yang mengikuti acara ini, baik lewat Zoom maupun dari YouTube Tribun Timur. Saya mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan pada acara penyumpahan insinyur, program profesi insinyur Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia angkatan ke-9 pada pagi hari ini. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi laporan dekan Fakultas Teknologi Industri kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara, HWST MT IPM Asian Engineering. Kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Muslim Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Basri Moding, SE MSI. Dengan hormat dipersilahkan. Bukan maksudku kalau ada yang mau saya juga tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mabad.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama saya hormati, saya banggakan Ketua Umum PII Pusat, Dr. Insinyur Heru Dewanto MSc, Ibu Asian Eng. Yang saya hormati, saya banggakan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Bapak Tony Wenas beserta jajarannya. Yang saya hormati Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Bapak Rahmat Pribadi, BBE, MPE beserta jajarannya. Yang saya hormati Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia Bapak Insinyur Bob Indriarto Agus Susatyo, MM beserta jajarannya. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Bapak Dr. Insinyur Danis Hidayat Sumardilaga, MN CSC IPU. Yang saya hormati Ketua Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia Bapak Insinyur Bambang Guritno, MPA MSc IPU. Bapak Ketua Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia, Insinyur Riki Hirmawan, warga Kusumo, MH IPM, yang baru saja datang. Selamat datang, Pak. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Rektor Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Profesor Dr. Insinyur Pata Sulaiman, MT. Ini tadi baru ngobrol-ngobrol, ternyata saya satu grup di Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa, ya. Jadi termasuk UGM, Unair, ITS, apa ya, masih. Yang saya hormati Rektor Institut Teknologi Indonesia, Dr. Insinyur Marsang Aziz Iskandar, IPU, lewat daring nih. Yang saya hormati Direktur Eksekutif PI Pusat, Insinyur Faisal Sapa, MSc IPU ASEAN Engineer. Yang saya hormati Ketua PI Cabang Makassar, Dr. Insinyur Muhammad Rusman, MT IPM ASEAN Engineering. Yang saya hormati Ketua IKA FT UMI, Insinyur Faridun Wahid MSc. Yang saya hormati Ketua IKA PSPPI, Insinyur Irwan Bahri Sam, IPM ASEAN Engineering, pimpinan perusahaan mitra PSPPI dan pimpinan asosiasi profesi, dan yang saya banggakan, saya cintai Adinda Dekan, ya. Ini calon rektor ini. Adinda Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, Dr. Insinyur Haji Sakir Sabara, HW, ST, MT, IPM, ASEAN, beserta seluruh para wakil dekan dan juga ketua-ketua jurusan, seluruh sivitas akademik FT UMI, dan seluruh peserta pengambilan sumpah Insinyur Angkatan ke-9 PSPPI, PFTI UMI yang hadir pada hari ini, baik yang luring maupun yang daring. Pertama-tama sebagai hamba Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita hadir dalam rangka silaturahim mengikuti berbagai rangkaian acara. Di antaranya adalah tadi kita sudah menyaksikan penandatanganan MOU antara Rektor UMI dengan Rektor Untirta, dan juga sebentar akan melakukan penyumpahan. Yang pertama saya ingin sampaikan berkaitan dengan MOU. Penandatanganan MOU tadi adalah sudah salah satu implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ini artinya bahwa perlu ada sinergitas dalam memasuki Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka perguruan tinggi. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri, karena memang kita dipaksa untuk melakukan sinergitas antara baik perguruan tinggi maupun antar perguruan tinggi dengan industri. Orientasi Mas Nadiem sekarang ini adalah bagaimana luaran-luaran perguruan tinggi itu tidak hanya dibekali dengan teoritis saja, tetapi dia lebih banyak pada praktisi. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan tadi malam Pak Dirjen,
Ya paling tidak dibebaskan mahasiswa di luar, mau apa saja, apa yang diinginkan. Inilah salah satu implementasi dari penandatanganan MOU tadi yang juga langsung dilakukan dengan penandatanganan MOA antara Fakultas FTI dengan fakultas yang ada di Untirta. Yang berikutnya tentang penyumpahan insinyur. Tadi saya lihat Mars ya, kalau saya salah tadi ya. Ada beberapa yang menjadi kewajiban bagi profesi insinyur. Tadi ada harus berbudi luhur, harus kompeten, harus profesional, ya, dan banyak lagi untuk membangun bangsa. Pada kesempatan ini saya ingin mengomentari berbudi luhur. Kalau saya memaknai adalah berhati mulia atau berperilaku mulia, atau intinya adalah berakhlakul karimah. Ini sebagai seorang insinyur, berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah paling tidak ada dua hal di situ. Harus memiliki moral, karakter moral. Harus menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, kejujuran, dan rendah hati. Kemudian yang kedua adalah karakter kinerja, yaitu seorang insinyur harus bekerja keras, ulet, tangguh, tak mudah menyerah. Inilah akhlakul karimah. Inilah implementasi dari berbudi luhur. Berbudi luhur harus memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Oleh karena itu, tidak ada lagi yang menyandang insinyur rajin beribadah tetapi malas bekerja. Atau sebaliknya, rajin bekerja, kuat bekerja tapi malas beribadah. Itu yang pertama, berbudi luhur. Kompeten. Ini baru tadi saya pikir-pikir, Pak. Kompeten, paling tidak ada 4 kompetensi harus dimiliki. Seorang insinyur harus memiliki kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, punya kemampuan komunikatif, dan lebih penting lagi punya kemampuan kolaboratif. Saya kira inilah yang harus dimiliki seorang insinyur yang memiliki kompeten. Kemudian profesional, saya kira profesional ini paling tidak, tidak apa-apa saya maknai, mohon maaf kalau salah, harus inovatif. Seorang insinyur harus inovatif. Seperti apa yang disampaikan tadi malam Pak Dirjen, Prof. Nisam, profesi insinyur harus mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Profesi insinyur bukan sebuah identitas, bukan sebuah simbol, tapi seperti yang disampaikan tadi Pak Dekan FTI, dia harus selalu dinamis, beradaptasi, inovatif, dan tentu kolaboratif. Saya kira ini yang dan yang terakhir, saya tadi berbincang dengan Rektor Untirta bahwa dia sampaikan kepada saya, Pak Rektor, berarti saya ini alumni UMI. Sebenarnya iya, sudah alumni UMI. Jadi 1.200 alumni profesi insinyur yang ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup di Universitas Muslim Indonesia. Jadi terlibat, karena kalau tidak, dia mengabaikan institusinya, maka insya Allah nanti akan saya tanya nanti di akhirat. Jadi kalau, ya tepuk tangan dulu. Ini karena saya banyak pendekatan-pendekatan begitu, karena kita adalah, UMI ini perlu sampaikan adalah lembaga pendidikan dan dakwah yang bercita-cita sesuai dengan visi bagaimana menghasilkan manusia yang berilmu amalia, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, serta berdaya saing tinggi. Itulah visi UMI. Sehingga saya sampaikan tadi bahwa seluruh sivitas akademika UMI harus memberikan kontribusi kepada alma maternya. Dan pemberian kontribusi itu adalah suatu amalan kebajikan. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan, hal jasaul insani illal insan. Tidak ada balasan kebaikan bapak-bapak semuanya kecuali dengan kebaikan pula. Ini dalam surah Al-Rahman ayat 60 kalau saya tidak salah ingat. Saya kira ini terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik Industri yang luar biasa, ya,
yang memang Fakultas Teknologi Industri ini sudah ada dekan yang banyak memberikan nuansa-nuansa baru bagi UMI. Ya. Tentu juga banyak diikuti oleh dekan-dekan yang lain. Tapi yang paling cepat, saya kira ini luar biasa ya. Saya kira bapak-bapak sudah tahu di media, baik di media sosial, di mana saja, ya kita memberikan support yang luar biasa. Inilah insya Allah kita mengharapkan banyak yang seperti pada KFTI di UMI supaya kita bisa ini. UMI semakin maju, semakin berglobal ke depan. Saya kira ini yang perlu disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Itulah tadi sambutan Rektor Universitas Muslim Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Haji Basri Moding. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Profesor Insinyur Nizam MSc, PhD di IC IPM ASEAN Engineer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pemberian penghargaan pengabdian keinsinyuran dan SK penghargaan yang akan dibacakan oleh Wakil Dekan 1 FTI UMI, Ibu Insinyur Haja Setiawatiani, STMT PhD IPM ASEAN Engineer, dan akan disematkan oleh Dekan FTI UMI, Bapak Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara HW, STMT IPM ASEAN Engineer. Dimohon kesediaan Bapak Ketua Umum PII, Bapak Dr. Insinyur Heru, Bapak Heru untuk menyaksikan, mendampingi Bapak Dekan, kemudian Direktur Eksekutif PII, dan Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur, Bapak Insinyur Andi Pawernari. Dipersilakan untuk menyaksikan pemberian penghargaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat keputusan nomor 534 A12 FTI UMI 4/2021 tentang penghargaan pengabdian keinsinyuran dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Ditetapkan oleh Dekan FTI UMI, Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara STMT IPM ASEAN Eng pada tanggal 8 April 2021. Memutuskan memberikan penghargaan kepada nama-nama yang tersebut di bawah ini atas jasa dan pengabdiannya dalam pengembangan keinsinyuran di kawasan timur Indonesia khususnya dan terkhusus lagi pada pendidikan profesi insinyur di FTI Universitas Muslim Indonesia. Yang pertama, Profesor Insinyur Nizam MFC PhD di IC IPM ASEAN Eng. Beliau adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Republik dan Kebudayaan Republik Indonesia. Beliau lahir di Surakarta pada tanggal 6 Juli 1961 dan saat ini adalah guru besar pada jurusan Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan beliau
merupakan salah satu orang yang ikut dalam tim inti penyusunan Undang-Undang Pendidikan Tinggi pada tahun 2012, Undang-Undang Keinsinyuran pada tahun 2014, dan hingga kini senantiasa mendukung penuh pengembangan pendidikan keinsinyuran di kawasan timur Indonesia dan tentu khususnya di FTI UMI. Yang kedua, Profesor Dr. Haji Basri Moding SE MSI. Beliau adalah Rektor UMI saat ini dan beliau lahir di Jeneponto, Sulawesi Selatan 18 Agustus 63. Beliau senantiasa tentu saja memberikan dukungan dan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan program studi, program profesi insinyur di FTI UMI. Selanjutnya, Bapak Dr. Insinyur Danis Hidayat Sumadilaga, MN SC IPU. Beliau saat ini adalah Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia. Dan beliau senantiasa memberikan semangat bagi pengembangan pendidikan keinsinyuran di Indonesia. Yang selanjutnya, Bapak Tony Wenas yang merupakan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, dan penerimaan penghargaan kali ini akan diwakili oleh Bapak Insinyur Zulkifli Lambali dari Freeport. Beliau adalah Ketua KTT PT Freeport Indonesia. Bapak Tony Wenas lahir pada tanggal 8 April 62 dan memperoleh gelar S1 Hukum Bisnis dari Universitas Indonesia. Dan sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, beliau memberikan dukungan terhadap pengembangan pendidikan keinsinyuran. Salah satunya adalah dengan ditandatanganinya MOU antara PT Freeport Indonesia dengan Universitas Muslim Indonesia dan pelaksanaan pendidikan program profesi insinyur bagi karyawan PT Freeport Indonesia di FTI UMI. Selanjutnya kepada Bapak Rahmat Pribadi BBA MPA, yaitu beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 13 April 1970 dan merupakan lulusan Harvard University di bidang Master of Public Administration. Beliau tidak henti-hentinya juga melakukan dan salah satunya adalah mempercayakan terhadap PSPPI FTI UMI dengan mengutus karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur untuk mengikuti program profesi insinyur di Fakultas Teknologi Industri FTI UMI. Penghargaan kepada Bapak Rahmat Pribadi pagi ini akan diterima oleh Bapak Komaruzzaman, Direktur Keuangan dan Umum. Selanjutnya adalah Insinyur Bambang Guritno MPA MSc IPU, Ketua Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia. Pak Insinyur Bambang lahir di Kediri pada 2 Februari 1954 dan beliau merupakan lulusan dari MIT di bidang Master of Business Administration pada tahun 94 dan juga beliau menyandang gelar Master of Public Administration dari Kennedy School of Government, Harvard University. Bapak Insinyur Bambang memberikan dukungan terhadap pengembangan kemajuan program profesi insinyur FTI UMI secara berkelanjutan. Selanjutnya, Bapak Insinyur Riki Hikmawan Wargakusuma, MH IPM. Beliau adalah bersama kita pagi hari ini. Beliau adalah Ketua Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia. Pak Riki lahir di Bandung pada 3 Maret, baru saja berlangsung ulang tahunnya pada tahun 70 dan beliau memperoleh gelar sarjana teknik kimia dari ITB Bandung. Dan tentu saja Pak Riki kami mengucapkan terima kasih karena beliau senantiasa memberikan perhatian dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan program studi program profesi insinyur Fakultas Teknologi Industri UMI. Dan yang ke-8, penghargaan keinsinyuran dari FTI UMI diberikan kepada Bapak Dr. Engineering Insinyur Muhammad Rusman, MT IPM Asian Eng.
Beliau adalah Ketua Persatuan Insinyur Indonesia cabang Makassar. Saat ini Dr. Rusman menjabat sebagai Wakil Dekan di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Sejak awal pendirian program profesi insinyur FTI UMI, beliau senantiasa memberikan dukungan, bantuan, dan perhatian yang sangat besar terhadap kesuksesan penyelenggaraan PSPPI FTI UMI. Kepada Profesor Basri Moding, Bapak Insinyur Riki Hikmawan, dan Bapak Insinyur Dr. Insinyur Rusman, kami mohon untuk mengambil tempat di depan. Mohon kepada Pak Dekan, Dr. Insinyur Sakir Sabara, kemudian Ketua Umum PPPI, mohon Pak kepada Pak Insinyur Faisal Safa, mohon untuk mendampingi Pak Dekan dalam menyematkan penghargaan keinsinyuran pada wisuda PSPPI Angkatan ke-9. Pemberian kepada seluruh peserta, silakan memberikan aplaus kepada para tokoh penerima penghargaan keinsinyuran. Kami ucapkan selamat kepada nama-nama penerima penghargaan. Ya. Jadi baru saja kita ikuti pemberian penghargaan keinsinyuran secara luring yang diterima oleh 3 tokoh yang sangat berjasa pada pengembangan program keinsinyuran di PSPPI FTI UMI, dan saat ini ada juga diikuti secara daring oleh para tokoh penerima penghargaan keinsinyuran. Kita akan menyaksikan kepada selamat tentu saja kepada Bapak Profesor Dr. Nizam, Dirjen Dikti yang tadi malam sudah diberikan penghargaan. Pak Dekan, terus selanjutnya kepada para penerima penghargaan dari yang Wakil Ketua Umum PII. Mohon maaf.
Secara daring diterima oleh Bapak Tony Wenas, Direktur. Yang pertama tentu saja kepada Bapak Dr. Insinyur Danis Hidayat Sumadilaga, diterima secara daring. Kemudian kepada Bapak Tony Wenas yang diwakili oleh Insinyur Zulkifli Lambali, Kepala KTT Tambang PT Freeport Indonesia, dan kepada Bapak Rahmat Pribadi, Direktur Utama PT Pupuk Kaltim, diterima secara daring oleh Bapak Komaruzaman, Direktur Keuangan dan Umum. Juga bergabung dengan kita secara daring Bapak Insinyur Bambang Guritno, MPA MSc IPU, Ketua Badan Kejuruan Sipil yang juga menerima secara daring. Pak Dekan akan mengucapkan selamat kepada mereka. Selamat kepada senior-senior semua, Bapak Ibu penerima penghargaan. Semoga penghargaan ini menjadi lebih bermakna lagi dan membuat kami semakin bisa terus bersinergi untuk pengembangan keinsinyuran di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur. Sekali lagi selamat dan terima kasih atas segala support dan bantuannya selama ini kepada PSPPI FTU. Terima kasih, selamat sekali lagi Bapak Ibu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia kepada Bapak Dr. Insinyur Heru Dewanto, MSc Eng, IPU ASEAN Engineer, dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Insinyur Nizam, PhD, Kepala LL Dikti Wilayah 9, Profesor Dr. Jasrudin, MSc, Rektor Universitas Muslim Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Basri Muding, Bapak Dekan Fakultas Teknik Industri Universitas Muslim Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Zakir Sabara, IPM, Ketua Prodi PSPPI UMI, Bapak Insinyur Andi Paunari, IPU, hadir bersama saya di sini juga baik secara luring maupun daring. Yang pertama-tama Pak Dr. Insinyur Danis Sumadilaga, Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Bapak Insinyur Bambang Guritno, Ketua Badan Kejuruan Sipil PII, Insinyur Riki Wargakusuma, Ketua Badan Kejuruan Kimia PII, kemudian saya perhatikan juga di sini hadir Direktur Eksekutif PII yang hadir secara daring, secara luring. Kemudian ada dua rektor, Bapak Rektor IT, Pak Dr. Insinyur Farzan Aziz Iskandar, dan Bapak Rektor Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Profesor Dr. Insinyur Fathah Sulaiman, yang mana keduanya hari ini juga ikut dilantik menjadi insinyur baru. Yang saya banggakan para insinyur baru yang dilantik pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat hidayatnya kita semua diberi kesehatan dan keselamatan, sehingga dapat mengikuti acara
pengukuhan Insinyur PSPPI dari Universitas Muslim Indonesia di pagi hari ini. Kepada para insinyur baru, tentu saya ucapkan selamat karena mulai hari ini Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian sudah dapat menempatkan gelar profesi insinyur di depan nama Bapak dan Ibu secara sah. Bukan kaleng-kaleng lagi. Kepada Umi, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Yang pertama-tama karena kekonsistensiannya di dalam melaksanakan PSPPI ini hingga mencapai angkatan yang ke-9. Yang kedua, atas kepeloporannya. Kita tahu bahwa PSPPI pertama di Indonesia diadakan di UMI ini. Artinya, insinyur pertama dari PSPPI lahir dari UMI ini. Peloporan berikutnya adalah UMI juga telah melaksanakan afirmasi kepada Universitas Tadulako di Sulawesi Tengah. Dan hari ini juga menjadi inisiasi dengan ditandatanganinya MOU untuk melaksanakan afirmasi untuk Universitas Sultan Agung Tirtayasa dan juga Institut Teknologi Indonesia di Tangerang ya, Jakarta. Nah, hari ini UMI menjadi pelopor lagi di dalam penerbitan STRI. Hari ini saya khusus hadir kemari untuk menyerahkan 1.200 STRI kepada insinyur PSPPI dari Universitas Muslim Indonesia. Jadi sekali lagi UMI menjadi pelopor di dalam penerbitan SRI kepada insinyur PSPI lulusannya. Jadi kita terima kasih dan selamat kepada UMI. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa kepada UMI. Bapak Ibu sekalian, insinyur adalah sebuah profesi yang menggunakan matematika dan ilmu pengetahuan alam untuk merekayasa alam dan energi yang berasal dari alam untuk keselamatan, kesejahteraan, dan kenyamanan umat manusia. Karena itulah insinyur adalah suatu media. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari masalah menjadi solusi, dari tantangan menjadi peluang. Itulah keinsinyuran. Dengan cara itulah maka insinyur menghasilkan inovasi dan invention atau penemuan-penemuan. Sehingga mengarahkan dan membawa peradaban manusia dari waktu ke waktu. Mulai dari peradaban society 1.0 dengan temuan roda, busur, tombak, dan api. Sehingga membawa kita umat manusia memasuki era pengumpul dan pemburu. Temuan teknologi cocok tanam membawa kita memasuki era agrikultur, yaitu Society 2.0. Selanjutnya, temuan mesin uap oleh James Watt di tahun 1765 membawa kita memasuki era industri atau Society 3.0. Dan akhirnya, inovasi dan temuan dari Bill Gates dan Paul Allen membawa kita memasuki era digitalisasi dan informasi. Dan kini kita pelan-pelan telah memasuki era Society 5.0. Nah, di sepanjang perjalanan tersebut, inovasi dan teknologi yang kita hasilkan telah membawa pula sejumlah residu, sejumlah masalah-masalah ya, yang kita hadapi di dunia di hari ini dan ke depannya. Masalah-masalah dunia tersebut dirumuskan oleh PBB di dalam apa yang disebut sebagai SDG 2030. Sustainable Development Goal 2030
untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia yang kita hadapi hari ini. Masalah climate change, masalah kelangkaan energi, masalah kelaparan, dan seterusnya. Kalau kita para insinyur telah membawa peradaban manusia ke arah dan situasi seperti hari ini, maka insinyur pula lah yang paling mampu dan karenanya paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi pada hari ini dan kedepannya untuk menyelamatkan bumi kita. Karena itulah insinyur di seluruh dunia memiliki tugas utama yaitu menyelesaikan masalah-masalah dunia seperti yang sudah dicantumkan di dalam Piagam PBB SDG 2030. Insinyur juga sebetulnya adalah peran sentral di balik perang melawan pandemi COVID-19. Teknologi dan inovasi para insinyur ada di balik para dokter dan tenaga medis di dalam menyelamatkan jutaan umat manusia selama pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita tiba ke Indonesia. Apa peran para insinyur di Indonesia ini? Saya ingin mengatakan bahwa insinyur di Indonesia menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan insinyur di negeri-negeri lainnya. Karena insinyur di Indonesia, negeri dengan 17.500 lebih pulau, menghadapi tantangan lebih karena kita, para insinyur, harus mempersatukan sekian banyak pulau-pulau yang terpisah-pisah untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalan, jembatan, pelabuhan udara, pelabuhan laut, kereta api, dan seterusnya. Insinyur Indonesia juga bertanggung jawab untuk mempertemukan hati dan pikiran lebih dari 1.340 suku bangsa dan 743 bahasa dengan satelit Palapa, Palaparing, dan jaringan telekomunikasi lainnya. Insinyur Indonesia juga menghadapi tantangan lebih karena harus menerangi Nusantara dengan sistem ketenagalistrikan yang paling kompleks di dunia. Insinyur Indonesia juga menghadapi tantangan yang lebih karena kita berada di Ring of Fire, daerah rawan bencana yang menghadapkan para insinyur Indonesia dengan tantangan-tantangan yang tidak terbayangkan. Nah, apa kemudian yang harus kita siapkan di Indonesia ini bagi para insinyur yang ada di Indonesia? Persatuan Insinyur Indonesia dalam 2 tahun terakhir ini telah melakukan perombakan besar, melakukan transformasi penyelenggaraan keinsinyuran di Indonesia menuju era baru keinsinyuran di Indonesia. Persatuan Insinyur Indonesia pada hari ini telah menggantikan peran BAN PT di dalam melaksanakan standarisasi, akreditasi seluruh prodi teknik di seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Persatuan Insinyur Indonesia pada hari ini bersama-sama dengan Direktur Jenderal Dikti dan juga Forum Dekan Teknik seluruh Indonesia telah bersama-sama membuat standar untuk menyeragamkan menjadi guidelines bagi penyelenggaraan PSPPI di seluruh penyelenggaraan PSPPI di seluruh Indonesia. Persatuan Insinyur Indonesia pada hari ini juga telah melaksanakan nasionalisasi dari sertifikasi insinyur profesional untuk mengikutsertakan seluruh asosiasi profesi yang ada di Indonesia. Persatuan Insinyur Indonesia pada hari ini juga telah melaksanakan registrasi SRI bagi seluruh insinyur secara digital untuk membangun database insinyur Indonesia untuk pertama kalinya di dalam sejarah Indonesia. Insinyur Indonesia, Persatuan Insinyur Indonesia juga pada hari ini telah membawa keinsinyuran Indonesia ke panggung dunia dengan penyetaraan di tingkat ASEAN dan juga di tingkat Asia Pasifik. Karena itulah saya ingin dan seringkali saya sampaikan bahwa tugas insinyur pada intinya ada 2. Yang pertama adalah memajukan bangsa dan yang kedua adalah menjadi agen kemajuan peradaban manusia.
Kita semua yang ada di sini adalah bagian dari apa yang disebut oleh sejarawan Rudolf Mrazek sebagai Engineers of Happy Land. Insinyur tanah tumpah darah yang bahagia. Insinyur yang memajukan bangsa, mensejahterakan masyarakatnya, dan membahagiakan masyarakatnya. Yang kedua, peneliti Amerika yang bernama Steven Pinker mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang paling enak untuk hidup di muka bumi ini. Karena kemajuan sains, engineering, dan teknologi telah memberikan kenyamanan yang tidak dapat dibayangkan oleh para raja ataupun bangsawan yang paling berkuasa seabad yang lalu. Jadi dua tugas insinyur, agen kemajuan peradaban dan memajukan bangsa. Akhirnya saya ingin mengakhiri sambutan ini supaya tidak terlalu tegang dan terlalu serius dengan sebuah pantun. Boleh Pak Zakir ya? Pak Rektor? Karena tadi malam saya diajak makan ikan oleh Pak Zakir. Pantun ini berjudul Makan Ikan. Makan ikan bersama kekasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan Ketua Umum PGI Pusat, Bapak Dr. Insinyur Heru Dewanto. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, pembacaan nama-nama peserta pengambilan sumpah insinyur periode pertama tahun 2021 angkatan 9 program studi program profesi insinyur Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Acara selanjutnya, pembacaan nama-nama peserta pengambilan sumpah insinyur periode pertama tahun 2021 angkatan 9 program studi program profesi insinyur Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Program studi program profesi insinyur Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan keputusan rapat Majelis Penilai Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia Makassar, tanggal 1 April 2021, memutuskan Yudisium Angkatan 9, mahasiswa program studi program profesi insinyur Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia ditetapkan sebagai alumni dan berhak menyandang gelar insinyur atau IR. Demikian surat keputusan yudisium tersebut dibuat untuk diketahui dan dikeluarkan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 18 Syakban 1442 Hijriah, 1 April 2020 Masehi. Ketua Yudisium, Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara, HW, STMT IPM ASEAN Engineering. Nama-nama wisudawan periode pertama tahun 2021 angkatan 9, program studi program profesi insinyur Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Insinyur M. Fauzan Al-Ghifari ST, Konsultan Individu Balai Prasarana Pemukiman Wilayah, IPK 3,85. Insinyur Al-Mahdali S. STMT, Dosen Teknik Elektro Politeknik ATI Makassar, IPK 3,90. Insinyur A. Adila Firsania Aziz STMT, Dosen Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,90.
Insinyur Muhammad Rida Kasim, STMT, dosen Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,85. Insinyur Anissa Junaid, STMT, dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia, IPK 4,00. Insinyur Hamdan Kadir, STMT, dosen Prodi Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia, IPK 4,00. Insinyur Rizky Ayu Saraswati, STMT, dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,85. Insinyur Wudi Darul Putra, STMT, dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,96. Insinyur Muhammad Fahri Hafid, STMT, dosen Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,85. Insinyur Rahmat Mansur, ST, penelaah pengadaan barang jasa Balai Pelaksanaan Jasa Konstruksi BP2JK Wilayah Sulawesi Tenggara, IPK 3,75. Insinyur Rizal Kasli, ST, Direktur PT Agra Budi Jasa Bersama, IPK 4,00. Insinyur Zulkifli, ST, Kepala Teknik Tambang FVP Tembagapura PT Freeport Indonesia, IPK 4,00. Insinyur Ahmad Ulya Hidayat, ST, MBA, Vice Presiden PT Freeport Indonesia, IPK 4,00. Insinyur Benyamin, ST, Manajer Highland Construction PT Freeport Indonesia, IPK 4,00. Insinyur Teguh Himan Sujudi, ST, MBA, Central Service Engineering Manager PT Freeport Indonesia, IPK 4,00. Insinyur Elias Pigome, ST, Chief Engineer Geoengineering Divisi PT Freeport Indonesia, IPK 3,90. Insinyur Mei Hariko, ST, General Superintendent Geotechnical DOZ DMLZ PT Freeport Indonesia, IPK 3,90. Insinyur Yuda Edwin Noya, ST, Chief MTOD Electrical and Instrumentation PT Freeport Indonesia, IPK 3,85. Insinyur Vicky Arius, ST, Superintendent Short Range Mine Planning PT Freeport Indonesia, IPK 3,92. Insinyur Michael Gino Simanjuntak, ST, Chief Engineer PT Freeport Indonesia, IPK 3,90. Insinyur Riza Zainuris Kasani, STMT, General Superintendent PT Freeport Indonesia, IPK 3,98. Insinyur Adi Nugroho Widiatmoko, STMBA, Superintendent QA and QC, IPK 4,00. Insinyur Wisnu Hartomo, ST, Manager Reliability Centered Maintenance Tembagapura, IPK 4,00. Insinyur Immanuel Abdi Peruste Hutahayan, ST, Superintendent Metallurgy Production Technical Services PT Freeport Indonesia, IPK 3,90. Insinyur Dedi Kuswanto, ST, Superintendent PT Freeport Indonesia, IPK 3,90. Insinyur Adolf George Ansaka, ST, Superintendent PT Freeport Indonesia, IPK 3,90. Insinyur Adi Yusuf Tauri, ST, Superintendent Mill L Aux Service PT Freeport Indonesia, IPK 3,85. Insinyur Fabianus Prijo Sambodo, ST, General Superintendent Maintenance Engineering and Electrical Planning, IPK 4,00. Insinyur Risyandi Adil, ST, Superintendent PT Freeport Indonesia, IPK 3,90. Insinyur Michael Eko Dapo, ST, MBA, Superintendent Engineering GSCP PT Freeport Indonesia, IPK 3,90. Insinyur Catur Budianto, ST, Underground General Superintendent Production Engineering PT Freeport Indonesia, IPK 4,00. Insinyur Eko Suwito, ST, Engineer PT Baja Fabrikasi Indo, IPK 3,90. Insinyur Sarifudin, ST, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali Utara, IPK 3,85. Insinyur Billy Eden William Asrul, Eskom MT, Dosen STIMIK Handayani, IPK 3,85.
Insinyur Rasyadani Lutfan Hadi ST, Kepala Unit Pelaksana Teknis Jembatan I.1 Medan PT Kereta Api Indonesia Persero, IPK 3,90. Insinyur Surya Winata MM MTRT IPM ASEAN Engineering ACPE, Direktur PT Karya Surya Lestarindo, IPK 4,00. Insinyur Muhammad Fajar Suryanto ST, Operation Section Lead Medco INP Natuna, IPK 3,85. Insinyur Ivan Rian Waromi ST MBA, Superintenden Hidrogeologi PT Freeport Indonesia, IPK 3,90. Insinyur Haswarto Sunandar SSTMM CPHCM, Wakil Dekan 2 Bidang Umum dan Keuangan USN Kolaka, IPK 3,85. Insinyur Tengku Nasrullah ST, Supervised Construction Activities for the Market and Housing in Calang, Aceh Jaya, IPK 3,85. Insinyur Abdul Latif ST, PPK O dan P SDA BBWS Kompengan Jenek Berang, IPK 4,00. Insinyur Rini S. Harun ST, Kabid Operasi dan Pemeliharaan SDA BBWS Kompengan Jenek Berang, IPK 4,00. Insinyur Dian Pratiwi Anggraini STMN, PPK Perencanaan Satkar P2JN Sulawesi Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Sulawesi Selatan, IPK 4,00. Insinyur Muhammad Ridwan STMM IPM, Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Malili, IPK 4,00. Insinyur Fityanul Farikti ST, Superintenden Quality Control PT Timah Investasi Mineral, IPK 3,92. Insinyur Rizal Rahmawan Nor ST, Kasubag Produksi PDAM Balikpapan, IPK 3,90. Insinyur Mulyadi STMT, Analisis Infrastruktur Dinas PUPR Pemkab Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, IPK 3,85. Insinyur I. Nyoman Subrata ST, Quality and Quantity Engineer PT Bintang Inti Rekatama, IPK 3,90. Insinyur Ismail ST, Kepala Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara PT Timah Investasi Mineral, IPK 3,85. Insinyur Sunario ST, Dosen Tetap Yayasan Universitas Sulawesi Tenggara, IPK 3,96. Insinyur Tatang Warsito ST, Kepala Teknik Tambang PT Timah Investasi Mineral, IPK 3,85. Insinyur Rizky Zuledi Pambayun ST IPP, Site Manager PT Timah Investasi Mineral, IPK 3,92. Insinyur Kardin ST MPWK, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara, IPK 3,92. Insinyur Arnold Baramuli ST MADM KP, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sedenreng Rapang, IPK 3,75. Dr. Insinyur Irnawati Idrus STMT IPM, Ketua Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Makassar, IPK 4,00. Insinyur Mirfan Eskom MT Mkom, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama STIMIK Handayani, IPK 4,00. Insinyur Robert Napoleon Ishak Tail SSIT, Kepala Seksi Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Wilayah Papua dan Papua Barat, IPK 3,85. Insinyur Dani Irawan Siswoyo SSIT, Kasih Sarana dan Prasarana Transportasi Darat, Kementerian Perhubungan BPTD 25 Papua, Papua Barat, IPK 3,90. Dr. Insinyur Mas Wigrantoro Rusetyadi SE Eskom MSI MPP CMA IPU ASEAN Engineer, Ketua Umum Yayasan Pengembangan Teknologi Indonesia, IPK 4,00. Insinyur Adi Sucipto STMT, Project Manager PT Adikarya Persero Tbk, IPK 4,00. Dr. Insinyur Daniel MM, Ketua PS Manajemen Pesisir dan Teknik Kelautan Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,85. Dr. Insinyur Aris Alimuddin STMT, Kepala Lab Perancangan Prodi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 4,00.
Dr. Insinyur H. Ansrullah STMT, Kepala Laboratorium Arsitektur Kota dan Pemukiman Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Muslim Indonesia, IPK 4,00. Insinyur Muhammad Zaki STMSC, dosen Prodi Arsitektur Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,90. Insinyur Aditya Yudhistira STMT, dosen Program Studi Arsitektur Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,90. Insinyur Andi Muhammad Iksan STMSI, dosen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,90. Dr. Insinyur Johanna STMT, Kepala Laboratorium Sains dan Teknologi Bangunan, IPK 3,90. Insinyur Usman STMT, dosen Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, IPK 3,85. Insinyur Ahmad Nadil Edar STMSC, dosen tetap Yayasan Wakaf Umi Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,90. Insinyur Haji Andas Budi STMT IAI, Ketua Program Studi Teknik Arsitektur, IPK 4,00. Insinyur Baso Asnang STMT, Sekretaris Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 4,00. Dr. Insinyur Andi Muhammad Akbar STMT, dosen Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Muslim Indonesia, IPK 4,00. Dr. Insinyur Haryanto STMT, Kepala Laboratorium Struktur dan Konstruksi Bangunan Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 4,00. Insinyur Abdullah Basalamah STMT, Kepala Laboratorium Komputer Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 4,00. Insinyur Sriwijayanaka STMT, dosen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,85. Insinyur Muhammad Zainal Altim Ali STMT, dosen Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro dan Kepala Laboratorium Komputer, IPK 3,85. Insinyur Tandri Dio Silviati Delvina Abdurrahman ST Master Engineering, Kepala Laboratorium Telekomunikasi Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,81. Insinyur Haja Salmiah MT, dosen Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,81. Insinyur Kasman ST, dosen Fakultas Teknik Program Studi Elektro Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,81. Dr. Insinyur Muhammad Amin STMT, dosen Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,81. Insinyur Dedi Atmajaya Eskom Master Engineering, dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia, IPK 4,00. Insinyur Sattar SPD STMSI PhD, staf pengajar PNS dosen LL Dikti Wilayah 9, DPK FT UI, IPK 3,81. Dr. Insinyur Doli Indra Eskom MMSI, Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Muslim Indonesia, IPK 4,00. Dr. Insinyur Bahtiar STMP, Ketua PSMF Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,81. Dr. Insinyur Siti Hadijah MP, Wakil Dekan 3 Fakultas Perikanan Universitas Muslim Indonesia, IPK 4,00. Insinyur Mulyati Galib MP, Kepala Laboratorium Kultur Jaringan Faperta Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi Universitas Muslim Indonesia, IPK 4,00. Dr. Insinyur Abdullah MSI, dosen IPK 3,81. Dr. Insinyur Maimuna NMSI, Sekretaris Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,81. Insinyur Anwar SP MST MP, Kepala Laboratorium Tanah dan Konservasi Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia, IPK 3,90. Insinyur Erik Irawadi Alwi Eskom MN, dosen Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia,
IPK 3,90. Insinyur Watono MT, dosen program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,75. Dr. Insinyur Haji Andi Amin Latif, STMT, dosen jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,90. Insinyur Haja Andi Siti Fatmah Arsal MSI, dosen jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,90. Insinyur Zaifuddin STMT, dosen jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,85. Insinyur Ishak Gani MT, dosen jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,90. Insinyur Agus Bahar Rahman SPT MSI PhD, dosen PNS Universitas Negeri Gorontalo, IPK 3,75. Insinyur Haji Syarifuddin Nojeng MT PhD, Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 4,00. Insinyur Purnawansyah Eskom Mkom MTA, Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia, IPK 4,00. Insinyur Harlinda L. Eskom Mkom, Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,81. Insinyur Wistiani Astuti Eskom Mkom, dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,75. Insinyur Lukman Syafi'i SSI MSI, Ketua Unit Riset Publikasi dan HKI Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia, IPK 4,00. Insinyur Abdul Rahman Manga Eskom MT, Kepala Laboratorium Pemrograman Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,81. Insinyur Yulita Salim Eskom MT MTA, Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,81. Insinyur Huzain Aziz Eskom MCS, Kepala Laboratorium Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,81. Insinyur Herman Eskom Mkom, Sekretaris Program Studi Sistem Informasi, IPK 3,75. Insinyur Herdianti SSI Mkom, dosen Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,75. Insinyur Muhammad Ali Yazid Mude Eskom Mkom, dosen, IPK 3,71. Insinyur Nia Kurniati Eskom Mkom, dosen, IPK 4,00. Dr. Insinyur Muhammad Balfas MT, Kepala Laboratorium Material Teknik Jurusan Mesin Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,92. Insinyur Amrullah MT, Sekretaris Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,92. Insinyur Muhammad Syahrir STMT, Kepala Laboratorium Fenomena Dasar Mesin Teknik Mesin, IPK 3,81. Insinyur Muhammad Haris STMT, dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 4,00. Insinyur A. Irhamsyah SSI MSI, dosen Universitas Negeri Makassar, IPK 4,00. Insinyur Syahrul Mubarak Abdullah Eskom, dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,81. Insinyur Andi Faisal Fahrial STMT, Kepala Setker O dan PSDA Pompengan Jeneberang, IPK 3,79. Insinyur Roisul Hasan Al Yaumin STIPP, Site Manager, IPK 4,00. Insinyur Anhar ST, dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang, IPK 3,81. Insinyur Nasrah Arsyad STMSI, Kepala Laboratorium Perancangan Interior Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,81.
Insinyur Mahmudin STMT, Kepala Laboratorium Mekanika Fluida Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia IPK 3,85. Insinyur Andi Muhammad Saad, STMT, Dosen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,85. Insinyur Abdul Rahman Zainuddin Tahyas, STMT, Sekretaris Dinas PU Pemkab Bombana, IPK 3,75. Insinyur Muhammad Masri Sulaiman, ST, Kepala Seksi Bangunan Jalan dan Jembatan PU Bombana, IPK 3,75. Insinyur Andi Muhammad Kamal, STMN, PNS Pemkab Bombana, IPK 3,75. Insinyur Al-Amin SPI MM, Kasubit Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Setda Kabupaten Selayar, IPK 3,75. Insinyur Askar ST, Anggota DPRD Kabupaten Bombana, IPK 3,75. Insinyur Akhirudin STMM, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka, IPK 3,90. Dr. Insinyur Saida MSI, Wakil Dekan 2 Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia, IPK 4,00. Insinyur Ikhwan Halik STMM, Kepala Bidang Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka, Bidang Bina Marga, IPK 3,85. Dr. Insinyur Muhammad Halim Asiri, STMT, Kepala Laboratorium Proses Produksi Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,75. Insinyur Ahmad Amri STMT, Kepala Laboratorium Pengujian Mesin Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,75. Insinyur Akhirudin STMT, Kepala Laboratorium CNC dan CAD/CAM Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,69. Dr. Insinyur Naidah Naing STMSI IAI, Dosen Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 4,00. Insinyur Muhammad Yusri Lukman STMT PhD, Dosen Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,85. Insinyur Purnama ST, Direktur CV 39, IPK 4,00. Insinyur Farniwati Fatah STMT, Dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia, IPK 4,00. Dr. Insinyur Kusno Kamil STMN, Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,85. Profesor Dr. Insinyur Haji Fatah Sulaiman MT, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, IPK 4,00. Dr. Teknologi Insinyur Agus Pramono STMT, Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Untirta, IPK 4,00. Profesor Dr. Insinyur Asep Ridwan STMT IPM, Dekan Fakultas Teknik Untirta, IPK 4,00. Dr. Engineering Insinyur Bobi Kurniawan STMT, Dosen Teknik Industri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, IPK 4,00. Dr. Insinyur Sirajuddin STMT, Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik Untirta, IPK 4,00. Dr. Insinyur Supriyanto STMSC IPM, Wakil Dekan 1, IPK 4,00. Insinyur Sunarto ST, HSE Supervision PT Huadi Nikel Alloy Indonesia, IPK 4,00. Insinyur Sahrun STMPWK, Kepala Dinas PU Kabupaten Bombana, IPK 3,88. Insinyur Syamsuar STMSI, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Pemkab Bombana, IPK 3,81. Insinyur Vega Sawitri STMT, Manajer Marketing PT Indo Asia Tirta Manunggal, IPK 4,00. Insinyur Rifanus Dewanto STMR, Arsitektur Manajer IDO Bina Nusantara, IPK 4,00. Insinyur Reginald Jacobus Samuel Ferdinandus STSE MSc IPM, QA QC Inspektor, IPK 4,00.
Insinyur Ishak ST, Kabid Cipta Karya PU Pemkat Bombana, IPK 3,85. Insinyur Hendriko Daulat Sinaga ST, Senior Project Support Manager PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, IPK 4,00. Dr. Insinyur Ilmiah MSI, Kapus P3AI LP2S UMI, IPK 3,90. Dr. Insinyur Abdul Rauf MSI, Ketua LP2S Universitas Muslim Indonesia, IPK 4,00. Insinyur Iqbal ST, PNS, IPK 3,79. Insinyur Suryani ST, Wakasek Sarana SMKN 1 Toili, IPK 3,81. Insinyur Rais Munawar STMT, Kepala Teknik Tambang PT Nusa Karya Mineral, IPK 3,81. Dr. Insinyur Andi Asni MP, Ketua Pengendali Sistem Mutu Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,81. Insinyur Muhammad Rizki Abubakar SR, Direktur di CV Tritek Konsultan, IPK 3,75. Insinyur Muhammad Robi Zahmia ST, Direktur PT Reka Bumi Segarayasa Bestari, IPK 3,75. Dr. Eng Insinyur Yuyun STMT, Pimpinan Pasca Sarjana STIMIK Handayani Makassar, IPK 3,75. Insinyur Ridwan Sunaria ST, Inspektor Metalurgi PT Pupuk Kaltim, IPK 4,00. Insinyur Ahmad Raufik Nurhadi Bakri ST, Staf Pengembangan Korporat PT Pupuk Kaltim, IPK 3,90. Insinyur Ari Mega Permana ST, Staf Proses Engineer Pabrik 4 PT Pupuk Kaltim, IPK 4,00. Insinyur Fitri Susanti ST, Staf Utilisasi Aset PT Pupuk Kaltim, IPK 3,90. Insinyur Prasta Eka Prasetyawan ST, Staf Inspektor PT Pupuk Kaltim, IPK 4,00. Insinyur Fritz Adinata ST, Staf Proses Engineer PT Pupuk Kaltim, IPK 4,00. Insinyur Gali Wicaksono ST, Supervisor HAR OPS 2 PT Pupuk Kaltim, IPK 4,00. Insinyur Irwan Nugraha Saputra ST, Staf Inspeksi PT Pupuk Kaltim, IPK 3,90. Insinyur Kikin Hermanto ST, Staf Pratama 2 PT Pupuk Kaltim, IPK 3,90. Insinyur Muhammad Haikal Firmansyah ST, Staf Perencanaan dan Scheduling dan Budgeting PT Pupuk Kaltim, IPK 3,90. Insinyur Aang Wisnu Graha ST, Staf PP Istek Rotating 2 PT Pupuk Kaltim, IPK 3,96. Insinyur Ewinso Raja Guguk ST, Staf Pengembangan Korporat, IPK 3,96. Insinyur Muhammad Yusuf Utomo ST, Section Head Field Mekanik PT Pupuk Kaltim, IPK 3,96. Insinyur Muflihatun Nurfadila Effendi ST, Dosen Teknik Sipil Universitas Tadulako, IPK 3,75. Insinyur Febi Risna Kusumastuti ST, Staf Departemen Pengembangan Korporat PT Pupuk Kaltim, IPK 3,96. Insinyur Abdurrahman Naim ST, Junior Assistant Vice President Amoniak Pabrik 1A PKT, IPK 3,90. Insinyur Oktanto Dharma Saputra ST, AVP Departemen Harmekal 1 Harlap P3 PT Pupuk Kaltim, IPK 3,90. Insinyur Yanuar Susetya Adi ST, Staf Inspektur PT Pupuk Kaltim, IPK 3,90. Insinyur Afrisa Muammar ST, Staf Spesialis Listrik PLT AVP Listrik 3 PT Pupuk Kaltim, IPK 3,90. Insinyur Abed Syah Dilova ST, Staf Inspeksi Teknik 1 PT Pupuk Kaltim, IPK 3,90. Insinyur Januar Ari Mahmuda STMT, Penelaah Pengadaan Barang dan Jasa di P2JK Wilayah Sulawesi Tengah Kementerian PUPR, IPK 3,90. Insinyur Sugeng Widodo ST, Owner PT Pandawa Green Indonesia, IPK 4,00.
Insinyur Heri Alamsyah MA, Komisaris PT Hikmah Integrasi, IPK 4,00. Insinyur Dila Rosvirga Mutiara ST, Direktur PT Bara Zamrud Perkasa, IPK 4,00. Insinyur Soeharto ST, Technical Director Principal Geologist, IPK 4,00. Insinyur Lutfi Haryanto ST, IPK 3,75. Insinyur Franky Matayane ST, PPK Irigasi dan Rawa 2 BBWS 4 Kendari, IPK 3,75. Insinyur Samsul Arifin ST, MPSDA, Subkor Program SDA BBWS Kompengan Jeneberang, IPK 3,81. Insinyur Bob Indiarto Agus Susatyo MM, Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia, IPK 4,00. Insinyur Dewi Bulon Eka Handayani ST, Tenaga Pendamping Masyarakat, TMP, PPK Pandayagunaan Tata Guna Air PTGA, IPK 3,73. Insinyur Hermanto ST, Site Manager, IPK 3,85. Insinyur Siti Hajra Mansur Eskom MCS, Dosen Fikom Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,92. Insinyur Joni Herdiwan MM, General Manager di PT Cusman and Wakefield Jakarta, IPK 4,00. Insinyur Rizky Ardiana Bayuwerti ST, Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan PLN Pindrang, IPK 4,00. Insinyur Edi Wibawa ST, Senior Vice President Operasi Produksi PT Pupuk Indonesia, IPK 4,00. Insinyur Yusran ST, Geologis Menpen Quality Control PT Mitra Karya Agung Lestari, Ungkaya, Sulawesi Tengah, IPK 3,85. Insinyur Amirul Mukminin ST, Main Plan PT Batu Payung Perkasa, IPK 3,71. Insinyur Harmitun ST, Grid Control PT Mustika Tambang Indonesia, IPK 3,69. Insinyur Idrus Marjan ST, Site Manager PT Batu Payung Perkasa, IPK 3,73. Insinyur Muhammad Cesar Ahmad STMT, Pengawas Teknis CV Makpak Karaek, IPK 3,71. Dr. Insinyur Marzan Aziz Iskandar IPU, Rektor Institut Teknologi Indonesia, IPK 4,00. Demikian surat keputusan yudisium tersebut untuk diketahui dan dikeluarkan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 18 Syaban 1442 Hijriah, 1 April 2021 Masehi. Ketua Yudisium, Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara HW, STMT IPM ASEAN Engineering. Kepada nama-namanya yang disebutkan, untuk mengambil tempat sebagai perwakilan dari para calon wisudawan program profesi insinyur Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Haji Fatah Sulaiman MT, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dua, Profesor Dr. Insinyur Asep Ridwan, STMT IPM. Selanjutnya, Dr. Tek Insinyur Agus Pramono, STMT. Selanjutnya, Dr. Insinyur Supriyanto, STMSC IPM. Insinyur Adi Sucipto, STMT. Insinyur Muhammad Ridwan, STMM. Insinyur Soeharto, STMT. Dr. Insinyur Mas Wikrantoro Rus Setiadi, SE Eskom MSI MPP CMA CIPM IPU ASEAN Engineer. Insinyur Andi Ihramsa, SSI MSI. Insinyur Arnold Baramuli, STM ADM KP. Insinyur Mirvan Eskom MT Mkom. Insinyur Andi Faisal Fahrial, STMT. Insinyur Suryani, ST. Insinyur Rizky Ardiana Bayuwerti, ST. Insinyur Billy Eden William Asrul Eskom MT. Insinyur Abdul Latif, ST. Insinyur Muflihatun Nurfadila Effendi, STMT. Dr. Insinyur Kusno Kamil, STMN. Dr. Insinyur Abdul Rauf, MSI. Insinyur Haji Andas Budi, STMT IAI.
Dr. Insinyur Andi Muhammad Akbar STMT, Dr. Insinyur Doli Indra Eskom MMSI, Insinyur Muhammad Haris STMT, Dr. Insinyur Bahtiar STMP, Insinyur Abdullah Basalama STMT, Dr. Insinyur Siti Hadijah MP, Dr. Insinyur Naida Naing STMSI IAI, Insinyur sebagai perwakilan lulusan Angkatan 2 reguler PSPPI, Insinyur Wudi Darul Putra STMT, Insinyur Ayu Saraswati STMT, dan Insinyur Muhammad Rida Kasim STMT. Ini program profesi insinyur oleh Ketua Umum PII. Selanjutnya, pengambilan sumpah insinyur dan launching gerakan 1200 STR kepada alumni PSPPI UMI oleh Ketua Umum PII, Bapak Dr. Insinyur Heru Dewanto, yang disaksikan oleh Rektor Universitas Muslim Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Basir Moding, dan Dekan Fakultas Teknologi Industri, Bapak Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara. Kepada seluruh peserta yang hadir secara online dipersilakan untuk berdiri dan mengikuti arahan dari secara offline dari Ketua Umum PII. Harap mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Catur Karsa. Catur Karsa. Prinsip-prinsip dasar. 1. Mengutamakan keluhuran budi. 2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. 3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. 5. Sabta Dharma. 7. Tuntunan sikap. Insinyur Indonesia senantiasa 1. Mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. 2. Bekerja sesuai dengan kompetensinya. 3. Hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. 5. Membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. 6. Memegang teguh kehormatan
integritas, dan martabat profesi. 7. Mengembangkan kemampuan profesionalnya. Selanjutnya kami persilakan untuk foto bersama kepada Bapak Insinyur Heru Dewanto, Bapak Rektor UMI, dan Bapak Dekan Fakultas Teknologi Industri untuk mengambil tempat. Lanjut. Selanjutnya, launching gerakan 1200 STRI kepada alumni PSPPI UMI. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara insinyur baru, hari ini saudara-saudara Bapak Ibu sekalian telah menerima sertifikat insinyur, sekaligus ijazah insinyur. Namun demikian pada hari ini Bapak Ibu sekalian juga telah menerima sekaligus surat tanda registrasi insinyur, yang merupakan izin praktek keinsinyuran yang berlaku di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Keinsinyuran Indonesia. Demikian, maka mulai hari ini, di samping Bapak dan Ibu sekalian dapat menempatkan gelar insinyur secara sah di depan nama Bapak dan Ibu sekalian, mulai hari ini pula Bapak dan Ibu sekalian sudah dapat melakukan praktek keinsinyuran di Indonesia secara sah dan legal sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku. Selamat saya ucapkan, terima kasih kepada Universitas Muslim Indonesia yang telah menjadi pelopor gerakan STRI secara nasional. Terima kasih. Kepada seluruh hadirin untuk dipersilakan kembali ke tempat. Mantap kata. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk kembali ke tempat masing-masing. Diharapkan kepada seluruh hadirin dipersilakan untuk kembali ke tempatnya. Acara selanjutnya, pembacaan nama-nama lulusan terbaik dan presenter terbaik kolokium ke-8 program studi program profesi insinyur angkatan 9 yang dibacakan oleh Sekretaris Program Studi Program Profesi Insinyur FTI UMI, Bapak Insinyur Taufik Nur, STMT IPM ASEAN Engineer. Wisudawan terbaik akan diserahkan oleh Wakil Dekan 1 FTI UMI dan presenter terbaik akan diserahkan oleh Wakil Dekan 2 FTI UMI. Surat keputusan nomor 540-A-12 FTI UMI 4-2021 tentang lulusan terbaik program studi program profesi insinyur Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia
memperhatikan keputusan hasil rapat Senat Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia tanggal 5 April 2021, memutuskan, menetapkan, memberikan penghargaan lulusan terbaik program studi program profesi insinyur pada nama terlampir. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk diketahui dengan penuh tanggung jawab, ditetapkan di Makassar pada tanggal 25 Syakban 1442 Hijriah, 8 April 2021 Miladiah. Dekan Dr. Insinyur Haji Sakir Sabara, HWST MT IPM ASEAN Engineer. Lulusan terbaik program studi program profesi insinyur FTI Universitas Muslim Indonesia. Nama Insinyur Muhammad Ridwan STMM. Tempat tanggal lahir Kuala Enok 4 Juni 1974. IPK 4,00. Predikat kelulusan dengan pujian. Jabatan Kepala Kantor Kementerian Perhubungan, Kantor Penyelenggara Pelabuhan Malili. Surat keputusan nomor 530/A-12/FTI UMI /4/2021 tentang penghargaan presenter terbaik kolokium program studi program profesi insinyur Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Memperhatikan keputusan hasil rapat Senat Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia tanggal 5 April 2021. Menetapkan, memberikan penghargaan presenter terbaik kolokium program studi program profesi insinyur Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia sesuai nama-nama terlampir. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dikeluarkan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 25 Syakban 1442 Hijriah, 8 April 2021 Miladiah. Dekan Dr. Insinyur Haji Sakir Sabara, HWST MT IPM ASEAN Engineer. Nama-nama presenter terbaik kolokium. 1. Profesor Dr. Insinyur Haji Fatah Sulaiman MT. Kedua, Dr. Insinyur Mas Wigrantoro Rus Setiadi, SE, Eskom, MSc, MPP, CMA, CIPM, IPU, ASEAN Engineer. Ketiga, Insinyur Sulkifli Lambali. Keempat, Insinyur Ivan Rian Waromi, ST, MBA. Kelima, Insinyur Henrico Daulat Sinaga, ST. Keenam, Insinyur Afrisa Muammar, ST. Ketujuh, Insinyur Adi Sucipto, STMT. 8. Dr. Insinyur Abdul Rauf, MSI. 9. Dr. Insinyur Kusno Kamil, STMN. 10. Insinyur Andi Irhamsa, SSI, MSI. 11. Dr. Insinyur Naida Naing, ST, MSI, IAI. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 25 Syakban 1442 Hijriah, 8 April 2021 Miladiah. Dekan Dr. Insinyur Haji Sakir Sabara, HW, STMT, IPM, ASEAN Engineer. Kepada Wakil Dekan 1 FTI UMI, Ibunda Insinyur Haja Setiawatiani, STMT, PhD, IPM ASEAN Engineer untuk memberikan cenderamata kepada wisudawan terbaik, dan Ibunda Wakil Dekan 2, Dr. Insinyur Haja Rahmania Malik, STMT, IPU ASEAN Engineer untuk memberikan cenderamata kepada presenter terbaik. Lulusan terbaik program studi program profesi insinyur, Insinyur Muhammad Ridwan STMM. Terima kasih, kami persilakan nama-nama presenter terbaik untuk dapat naik di podium. Profesor Dr. Insinyur Haji Fatah Sulaiman MT. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Jasruddin MSc selaku Kepala Lembaga Layanan di Pendidikan Tinggi Wilayah 9. Dr. Insinyur Mas Wigrantoro Rusetiadi, Insinyur Sulkifli Lambali, beliau sum lewat PT Freeport.
Insinyur Ivan Rian Waromi STMB, Sum lewat PT Freeport. Insinyur Henrico Daulat Sinaga ST, Sum lewat Institut Teknologi Indonesia. Insinyur Afrisa Muhammad ST, Sum melalui Pupuk Kalimantan Timur. Insinyur Adi Sucipto STMT, Dr. Insinyur Abdul Rauf MMC, Dr. Insinyur Kusno Kamil, Insinyur Andi Hirhamsyah, Dr. Insinyur Naidah Naim. Tahan dulu. Selamat. Naidah Naim. Selanjutnya dilakukan sesi foto bersama. Kepada nama-nama yang menerima penghargaan, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 oleh Profesor Dr. Jasrudin MSc. Kepadanya dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukrillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua, beliau ini asosiasi apa? Ketua PI Pusat. Maaf ya. Yang saya hormati Ketua PI Pusat. Ketemu lagi kita, Pak. Tadi malam ketemu dengan beliau. Saya kalau lihat keyboard begini, Pak, kayaknya lebih milih suruh nyanyi daripada sambutan. Ada di playernya ini. Baik. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, para pejabat, tapi hari ini berstatus sebagai mahasiswanya Pak Dr. Zakir Sabara. Pak Dekan yang saya hormati beserta seluruh jajarannya, hadirin yang offline maupun yang online yang saya muliakan. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah pendidikan kita mengikuti tren dunia.
Ada pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan vokasi. Masalah kita di Indonesia adalah pendidikan akademik sangat dominan, sekitar 80%. Pendidikan vokasi baru sekitar 8%. Profesi itu baru sekitar 2%. Dibandingkan dengan negara-negara lain seperti negara Jerman misalnya, atau Finlandia yang sudah di atas 50%. Bahkan nggak usah jauh-jauh. Dengan Malaysia saja kita sudah ketinggalan jauh. Itu yang menyebabkan sehingga negara ini masih terlalu membebani pemerintah untuk bisa menyiapkan lapangan kerja. Karena alumni perguruan tinggi akademik itu pemikiran pertamanya baru mencari kerja. Padahal seharusnya alumni perguruan tinggi yang pertama dipikirkan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, masalah kita lagi adalah kita terkadang malu-malu mengklaim diri kita sebagai seorang profesional. Padahal kita punya sekudang keterampilan, sekudang kemampuan yang kita miliki. Maaf, ini tidak cocok sebenarnya di depan para hadirin yang sangat luar biasa ini saya sampaikan. Tapi profesi itu kan berasal dari kata profes dalam bahasa asing yang bermakna satu komitmen atau janji dalam diri untuk mengerjakan sesuatu pada bidang tertentu. Kalau kita punya keterampilan pada bidang tertentu itu disebut profesional. Nah, di sini sebetulnya urgensi kehadiran profesi. Tadi berita gembira bahwa UMI itu dalam hal ini Fakultas Teknik, Teknologi Industri, yang pertama mengeluarkan STRI. Begitu ya Pak Dekan ya? Seluruh alumni memiliki STRI, Surat Tanda Registrasi Insinyur. Artinya apa? Alumni saat ini dengan bangga dan keyakinan penuh menyatakan dirinya adalah sudah memiliki profesi insinyur yang profesional. Ada tagline saya begini, di mana ada Sakir Sabara, di situ ada inovasi. Seorang profesional memang harus berani berinovasi, walaupun terkadang orang lain tidak suka. Pak, bidang ilmu saya itu fisika. Saya belajar teori kuantum. Tapi saat ini saya mengklaim diri saya sebagai expert dalam nanoteknologi. Saya menguasai teknologi thin film. Baik itu untuk thin film transistor, thin film light emitting diode, dan untuk solar cell. Saya kuasai itu. Dan bukan sampai di situ, Pak. Saya berhasil merancang bangun satu reaktor plasma enhanced chemical vapor deposition untuk menghasilkan lapisan tipis. Dan karya saya itu masih digunakan oleh perguruan tinggi besar di negeri ini. Tapi saya masih enggan mengklaim sebagai orang ahli. Makanya saya juga mau cari-cari ini pangkat orang ahli begitu. Saya bilang kalau teknologi Pak, khususnya di kawasan timur, hayo. Kayaknya tidak banyak deh. Masalah kita adalah kita terkadang malu dan enggan, apalagi terlalu memperhatikan banyak hal. Ini ananda saya, adinda saya ini, saya bilang, Dinda, kalau ada sesuatu yang kita yakin benar, jangan terlalu pedulikan dengan orang lain. Karena ketika ilmu pengetahuan ingin dikembangkan, jangan terlalu syarat nilai. Tidak jadi riset, Pak. Tidak jadi penelitian, pengembangan kalau terlalu memperhatikan nilai. Kurang ajar kalau begini. Tidak bisa. Ketika ilmu itu ingin dikembangkan, dia harus bebas nilai.
Nanti hasil ilmu pengetahuan, rekayasa ilmu pengetahuan yang ingin diimplementasikan, baru syarat nilai. Jadi Dinda jangan terlalu sopan kalau ingin mengembangkan sesuatu. Masalah kita adalah, tadi itu kita terlalu takut berinovasi karena takut dengan orang lain. Tidak ada teknologi digital hari ini, tidak ada industri yang berkembang hari ini, andaikan seorang ahli fisika yang bernama Max Planck tidak berani menentang arus di arahnya. Ketika orang bicara tentang radiasi benda hitam, orang selalu mengatakan radiasinya pasti kontinu. Lalu kemudian datang Max Planck berpikir terbalik. Tidak, dia diskontinu. Energi itu terkuantisasi, menempati level-level tertentu. Di level itu dia 1, di level yang lain dia 0. Lahirlah teknologi digital. Dia melawan eranya, dia melawan zamannya. Itulah inovasi. Masalahnya adalah tidak mungkin lahir inovasi tanpa kreativitas. Dan tidak lahir kreativitas tanpa kemampuan atau daya kritis yang tinggi. Nah, ini masalah kita. Ketika kita berpikir kritis, memang banyak masalah. Karena tidak banyak orang yang senang ketika kita berpikir lain dari apa yang dia pikirkan. Tapi daya kritis itulah kemudian yang melahirkan kreativitas, dan dari kreativitas itulah muncul inovasi. Makanya tagline-nya tadi, di mana ada Syakir Sabara, di situ ada inovasi. Kenapa ada inovasi? Karena dia berani berpikir kreatif. Kenapa dia bisa kreatif? Karena memang dia selalu kritis. Saya bilang begini, kalau ada anak muda seperti Syakir ini, 10 yang saya kenal, saya kira tidak mungkin lahir itu pembuat pesawat yang terbang di mana itu? Di Pindrang. Itu kan malu-maluin Pak Insinyur. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia bebas nilai ketika dia mengembangkan itu. Kita di perguruan tinggi terkadang terlalu terikat dengan etika. Prinsip, kalau ilmu pengetahuan yang dikembangkan, dia harus bebas nilai. Hasil rekayasa pengetahuan mau diimplementasikan, baru syarat nilai. Kalau tidak bisa berkembang, Pak. Jadi Dinda, mohon maaf kalau terkadang saya bilang, jangan mikir-pikir itu, Dinda, jalankan saja. Biarkan bukti yang bicara. Maksud saya itu, Pak. Saya ingin sekali teman-teman yang di sekitar itu mau juga bersuara. Mau juga membuktikan bahwa memang dia bisa. Memang terkadang sekali lagi, Max Planck dicaci maki orang ketika dia berani menantang teori zamannya. Tapi tidak ada teknologi digital hari ini yang menjadi pengobrak-abrik dunia hari ini. Andaikan Max Planck tidak berpikir terbalik dibandingkan teman-temannya di zamannya. Teruslah berkarya dan buktikan bahwa STRI yang kita miliki itu adalah lisensi buat kita. Bahwa ketika kita ingin berbuat tidak perlu lagi referensi karena diri kita telah menjadi referensi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9, Bapak Profesor Dr. Jasruddin MSc. Kepadanya kami mengucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan mewakili wisudawan. Kepada Bapak Insinyur Bob Indiarto Agus Susatyo MM, Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Insinyur Nizam MSc, PhD, DIC, IPM, ASEAN Engineer. Ketua Umum PII Pusat, Dr. Insinyur Heru Dewanto, MSc Engineer, IPU ASEAN Engineer. Kepala LL Dikti Wilayah 9, Profesor Dr. Jasruddin MSI. Rektor UMI, Profesor Dr. Haji Basri Moding, SE MSI. Bapak Tony Wenas,
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Bapak Rahmat Pribadi BBE MPA, Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur. Kepala Teknik Tambang PT Freeport Indonesia, Insinyur Zulkifli Lambali, Dr. Insinyur Danis Hidayat Sumadilaga MN, Ibu Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia. Insinyur Bambang Guritno MPA MSc, Ibu Ketua Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia. Insinyur Riki Hikmawan Warga Kusuma MHIPM, Ketua Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia. Rektor Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Profesor Dr. Insinyur Fattah Suleman MT. Rektor Institut Teknologi Indonesia, Dr. Insinyur Marzan Aziz Iskandar, Ibu. Direktur Eksekutif PII Pusat, Insinyur Faisal Safa MSc, Ibu ASEAN Engineer. Dr. Engineering Insinyur Muhammad Rusman MT IPM ASEAN Engineer, Ketua PII Cabang Makassar, Ketua IKA FTI UMI Insinyur Fariduddin Wahid MSI, Ketua IKA PSPPI Insinyur Irwan Bahrisam IPM ASEAN Engineer, pimpinan perusahaan mitra PSPPI dan pimpinan asosiasi profesi, Bapak dan Ibu pimpinan Fakultas Teknik Industri, para wakil dekan, Kaprodi, dan Sekprodi Lingkup FTI UMI. Tentunya yang kami banggakan, para peserta pengambilan Sumpah Insinyur Angkatan 9 PSPPI FTI UMI. Para wisudawan dan hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul secara hibrid, online dan offline, daring dan luring pada acara yang membanggakan, yaitu pengambilan Sumpah Insinyur Angkatan 9 PSPPI Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Hadirin Ibu Bapak sekalian, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia dan Sivitas Akademika UMI yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk memberikan sambutan mewakili wisudawan Angkatan 9 ini. Sekaligus saya juga mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, para wisudawan untuk saya wakili, dengan harapan dapat menambah kemanfaatan serta lengkapnya acara ini. Dapat kami sampaikan bahwa jumlah wisudawan Angkatan 9 ini sebanyak 200 insinyur profesional. Latar belakang yang bervariasi dari rektor, dekan, direktur, kepala dinas, kepala balai, anggota dewan, dan engineer muda. Asal daerah dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, sedikit kami mengenalkan diri serta dari mana kami berasal. Saya, Bob Indiarto Agus Susatyo, dari PT Pupuk Indonesia, di mana PT Pupuk Indonesia merupakan salah satu BUMN holding company yang mempunyai 10 anak perusahaan yang bergerak di bidang industri pupuk dan petrokimia, EPC, logistik, trading, energi, dan pangan. Ke-10 anak perusahaan tersebut adalah PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Pupuk Bujang Cingkapek, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Rekayasa Industri, PT Mega Eltra, PT PI Logistik, PT PI Energi, dan PT PI Pangan. Untuk mendukung penugasan subsidi guna mencukupi kebutuhan petani
dalam program ketahanan pangan dan memenuhi pasar komersil. PI Group memiliki unit produksi yang berada di Lok Sumawe, di Palembang, di Cikampek, Gresik, dan Bontang. Dengan kapasitas produksi masing-masing jenis produk adalah 1. Pupuk urea, NPK, SP36, ZA, ZK sebesar 14.300.000 ton per tahun. Amoniak sebesar 7.334.000 ton per tahun. Produk lainnya sebesar 1.600.000 ton per tahun. Secara keseluruhan, Pupuk Indonesia Group memiliki lebih dari 30 varian produk pupuk dan non-pupuk, seperti pupuk tunggal, pupuk majemuk, pupuk hayati, pupuk organik, pembenah tanah, olahan pertanian, benih, dekomposer, probiotik, cat, dan bahan kimia lainnya. Dalam pasar global saat ini, Pupuk Indonesia Group cukup disegani dengan berada pada ranking ke-6 sebagai perusahaan pupuk terbesar di dunia. Dari sisi pendapatan serta keuntungan, diharapkan ke depan akan semakin dapat tumbuh, membesar, dan lancar dalam mengembang penugasan-penugasan dari pemerintah Republik Indonesia untuk berperan dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya, dalam keterkaitan dengan keinsinyuran di Indonesia, dapat disampaikan bahwa semenjak Indonesia merdeka sampai dengan tahun 2014, atau selama 69 tahun merdeka, Indonesia belum memiliki regulasi atau undang-undang terkait dengan keinsinyuran. Baru pada tanggal 24 Maret 2014, terbit Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014, terbit Undang-Undang tentang keinsinyuran, dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tersebut. Dengan adanya pendidikan profesi insinyur, diharapkan standar kompetensi insinyur di Indonesia dapat menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan pada bidang teknologi, industri, dan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, karena Persatuan Insinyur Indonesia (PII) juga telah menjadi anggota organisasi keinsinyuran tingkat dunia, seperti World Federation of Engineering Organization dan ASEAN Federation of Engineering Organization. Diharapkan standar kompetensi insinyur yang ditetapkan dapat melahirkan insinyur yang memiliki kompetensi global dan dapat bersaing dengan insinyur negara lain. Fakultas Teknologi Industri UMI tepat sekali menyelenggarakan program studi program profesi insinyur PSPPI sejak tahun 2017 sebagai angkatan pertama hingga angkatan ke-9 ini, dan telah menjadi pilihan utama bagi para profesional, dan beberapa alasan utama antara lain adalah: 1. Pelayanan prima yang terintegrasi. 2. Pendampingan untuk memperoleh sertifikat kompetensi insinyur, surat tanda registrasi insinyur, hingga sertifikasi internasional ASEAN Engineer. 3. Jumlah alumni sudah lebih dari 1.200 dan tersebar di seluruh Nusantara, bahkan di luar negeri. Wisudawan yang berbahagia, Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan dengan jumlah penduduk sebesar 270 juta jiwa dengan sebaran yang belum merata, terkonsentrasi di Pulau Jawa sebesar 56%, terlihat IPM, Indeks Pembangunan Manusia, masih banyak yang sedang dan tinggi. Hal ini perlu ditingkatkan untuk menjadi IPM yang sangat tinggi seperti beberapa negara tetangga kita. Apalagi kawasan Eropa yang sudah dominan pada IPM yang sangat tinggi.
Peran serta insinyur sangat dibutuhkan untuk membantu para pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia, untuk memajukan Indonesia secara keseluruhan. Pada triwulan 3 tahun 2020, terlihat bahwa hampir semua subsektor industri mengalami kontraksi, penurunan, salah satunya karena akibat pandemi COVID-19. Namun, masih ada yang mampu tumbuh, yaitu di subsektor industri. Seperti 1. Kimia, farmasi, dan obat tradisional 14,96%. 2. Logam dasar 5,19%. 3. Pengolahan lain, jasa reparasi, dan pemasangan mesin dan peralatan 1,15%. 4. Makanan dan minuman 0,66%. Ke depan, Indonesia masih mempunyai harapan, terlihat masih banyak investasi yang akan ditanam di Indonesia. Para insinyur harus ikut mengembangkan harapan ini, harus ikut berprestasi, dan harus tetap menjaga asa untuk maju. Selamat menjadi insinyur profesional, selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkahi setiap langkah kita dan memberikan kemampuan untuk mewujudkan hasil yang terbaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan mewakili wisudawan oleh Bapak Insinyur Bob Indarto Agus Susyato. Kepadanya kami mengucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya sesi foto bersama. Untuk tetap menjaga protokol kesehatan, dihimbau kepada seluruh hadirin untuk tetap berada di tempat, karena sesaat lagi operator kami akan mengambil gambar. Dipersilakan kepada fotografer. Ya, kepada seluruh hadirin untuk mendengarkan aba-aba kami. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, mungkin gaya bebas bisa, Pak. Gaya bebas bisa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan kepada hadirin yang berada di room Zoom untuk mengaktifkan kamera, karena sesaat lagi juga akan dilakukan pengambilan gambar. Kepada seluruh hadirin yang berada di room Zoom untuk mengaktifkan kamera, karena sesaat lagi kita akan melakukan sesi foto bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekali 2, 3. Oke, cukup. Demikianlah seluruh rangkaian acara pengambilan Sumpah Insinyur Angkatan 9 Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara ini. Saya Idris dan rekan saya Siti Ratmi Nurhalisyah mohon undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita randa nunggu sebentar adanya.